Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan waktu sehingga kita dapat berjumpa dengan keadaan yang berbahagia pada presentasi kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudrajat SPD MPD dan Ibu Primanisa Inayati Aziza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebudayaan Islam dan Kolonial yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa juga teman-teman pendidikan IPS terutama kelas A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dinamika kerajaan Islam di Sumatera. Saya Jovita Wahyu Agatha selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi akan memaparkan materi kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan teman-teman yang ada di grup ini. Yang pertama ada Permati Sancaka Bismantara, yang kedua ada Nida Urahmah, yang ketiga ada Sausan Azafahira, yang keempat ada Noval Sugiarto. Langsung saja kita membahas ke materi. Nama Sumatera sering ditemukan pada kitab dan catatan pelaut Cina, Arab, dan India. Dulu Sumatera terletak di daerah yang penting, mengingat lokasi dan tempat yang ditempati merupakan jalur pelayaran Cina dan India. Karena kekayaan alamnya yang berupa emas, Sumatera diberi sebutan sebagai Suvarnadipa atau tanah emas. Sumatera juga diidentifikasikan sebagai daerah pertama yang menerima budaya Islam dengan banyaknya temuan catatan musafir dan bukti arkeologis. Berikut kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama ada Perlak dan yang kedua ada Samudra Pasai. Yang pertama ada kerajaan Perlak yang akan dipaparkan oleh teman saya, Bramanti Sancaka Bismantara. Oke, terima kasih Mbak Jovita atas kesempatannya. Untuk yang pertama, Kerajaan Perlak. Perlak merupakan sebuah pelabuhan dagang di pantai timur Anda. Kerajaan Perlak didirikan sebagai kerajaan yang bercorak Islam oleh para pedagang Arab, Mesir, Maroko, Parsi, dan Gujarat yang menetap dari abad ke-12. Next. Untuk sumber sejarah, ada beberapa sumber sejarah dari Kerajaan Perlak ini. Yang pertama ada Hikayat Raja-Raja Pasai, yaitu Raja pertama Pasai, yaitu Maurah Silu, yang menikahi seorang putri dari Sultan Perlak. Yang kedua, catatan Marco Polo. Marco Polo sendiri tiba pada 1292 di utara Pulau Sumatera dan menyebut wilayah tersebut sebagai Verlek. Yang ketiga, naskah Hikayat Aceh. Berdirinya Kesultanan Perlak di bawah Sultan pertamanya Alauddin Syah memerintah pada tahun 1161 hingga 1186 Masehi. Yang terakhir ada catatan Rusia Tajul Alam. Tajul Alam sendiri merupakan tempat yang banyak dikunjungi dari bangsa terutama Arab dan Persia yang menyebut Perlak dengan Tajul Alam. Next.
Berikut adalah sultan-sultan yang memimpin Kesultanan Perlak. Yang pertama ada Sultan Alauddin Syah atau Sayyid Abdul Aziz yang memerintah dari 1161 sampai 1186. Ada Alauddin Abdurrahim Syah yang memimpin dari 1186 sampai 1210. Alauddin Said Abbas Syah 1210 sampai 1236. Alauddin Mughayat Syah dari 1236 sampai 1239. Mahdum Alauddin Abdul Qadir Syah dari 1239 sampai 1243. Mahdum Alauddin Muhammad Amin Syah 1243 sampai 1267. Mahdum Abdul Malik Syah dari 1267 sampai 1275. Dan yang terakhir Alauddin Malik Ibrahim Syah dari 1280 sampai 1296. Selanjutnya, Kerajaan Perlak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Sultan Mahdum Alauddin Malik Muhammad Amin II antara tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Pada masa ini, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat, terutama pada bidang perluasan dakwah Islamiyah dan pendidikan agama Islam. Next. Keruntuhan Kerajaan Perlak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain persaingan antar anggota keluarga kerajaan, ketidakstabilan pemerintahan, dan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Sriwijaya dalam perluasan pengaruh mereka. Next. Kemudian peninggalan Kerajaan Perlak yang pertama yaitu makam Baja Benoa. Yang kedua mata uang dirham, dan yang ketiga ada stempel kerajaan. Selanjutnya yaitu Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Nanggro Aceh Darussalam. Tepatnya pada jalur perdagangan laut yang strategis antara India, Timur Tengah, dan Cina. Muncul pada abad ke-13 yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini berkembang pesat dan merupakan pusat perdagangan penting di kawasannya. Aspek yang paling mencolok adalah peran penting dari kerajaan ini dalam penyebaran Islam dan menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya, Sultan Samudra Pasai. Pada periode 1267 sampai 1297 dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Selanjutnya, tahun 1297 sampai 1326 dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Selanjutnya, pada tahun 1326 sampai 1345 dipimpin oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Selanjutnya, pada tahun 1345 sampai 1383 dipimpin oleh Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Pada tahun 1383 sampai 1405 dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin Ubabdar. Tahun 1405 sampai 1412 dipimpin oleh Sultan Nahrosiyah. Tahun 1412 sampai 1455 dipimpin oleh Sultan Salah ad-Din. Tahun 1455 sampai 1477 dipimpin oleh Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir. Tahun 1477 sampai 1500 dipimpin oleh pertama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir II dan Sultan Zain Al-Abidin II. Pada tahun 1501 sampai 1513 dipimpin oleh Sultan Abd Allah Malik Az-Zahir. Pada tahun 1513 sampai 1521 dipimpin oleh Sultan Zain Al-Abidin III. Kejayaan Samudra Pasai dipengaruhi di wilayah Nusantara pada abad ke-14 sampai ke-15. Pada saat itu, Samudra Pasai menjadi pusat penting dalam Islamisasi, mengendalikan perdagangan hasil bumi, hubungan diplomatik,
dengan luar negeri dan memiliki kekuasaan maritim yang signifikan dengan armada perang yang kuat. Untuk selanjutnya keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama karena adanya perang saudara, yang kedua serangan dari Portugis yang sebelumnya juga menaklukkan Malaka pada 1511. Lalu yang ketiga munculnya Kesultanan Malaka. Yang keempat pada abad ke-16 persaingan dengan kerajaan tetangga dan akhirnya Samudra Pasai jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama keterangan dari para musafir, yaitu Ibnu Battuta. Yang pertama Ibnu Battuta, yang kedua Tom Pearce dari buku Suma Oriental, yang ketiga Marco Polo dari buku The Book of Sir Marco Polo, yang keempat dari Mahuan buku Yingya Senglan. Lalu bukti arkeologisnya yaitu yang mendukung keberadaan kerajaan Samudra Pasai adalah nisan Malik Al-Saleh, makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara, dan koin emas dan perak bertuliskan nama-nama raja. Sumber sejarah kitab sastra yaitu Sejarah Melayu yang menceritakan tentang kehidupan Sultan Malik Al-Saleh dan hikayat Raja-Raja Pasai karangan Hamdiah Fansuri dari abad ke-15. Lalu ini adalah bukti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah lonceng cakra dunia, yang kedua adalah nisan Sultan Malik Al-Saleh, dan yang ketiga adalah naskah surat Sultan Zainal Abidin. Seluruh materi telah dipaparkan. Kami dari kelompok 1 berharap materi ini dapat menambah wawasan kita. Jika dari teman-teman ingin menanyakan terkait materi ini, bisa langsung diketik di kolom komentar. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bapak Ibu guru dosen. Dan jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.